A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Dewan Hakim yang bijaksana, segenap hadirin, teman-temanku peserta lomba yang mudah-mudahan diberikan Allah berkah dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan, ada banyak wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antara sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban, lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat AirAsia yang masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. Orang yang merubah peradaban kelam menjadi peradaban yang penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa perubahan. Dengan revolusi masyarakat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan. Dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku dan perbaikan akhlak. Pada saat ini syarahan Al-Quran kami berjudul Meneladani Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. Sebagai awal syarahan kami, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-63 sebagaimana yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali mengenai penjelasan ayat ini, bahwa ibadur rahman yang dimaksudkan adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila ada orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikianlah interpretasi Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut menjelaskan kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan strata, apalagi harta, tanpa membedakan tahta, apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. Di hadapan Allah kita semua sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi masyarakat jahiliyah. Karena dengan kerendahan hati yang dilakukan, Nabi memberikan dampak positif kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Ibrahim bin Ashir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu apabila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari seorang anak kecil atau dari orang bodoh, maka kamu tetap mau menerimanya. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-215 Allah berfirman sebagai berikut, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengikutimu. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam proses dakwah beliau, sehingga kita bisa melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khususnya kepada orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan yang kemudian melahirkan kesadaran, sehingga kita bisa menjadi bagian orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan selalu menebarkan kebaikan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesilapan. Terima kasih untuk segala perhatian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalaulah Pak Juri mengizinkan, bolehlah kami tampil lagi. 3 dikali 3 sama dengan 9. Menang gak menang, yang penting penampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi